Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya teman-teman. Ini part yang kelima untuk soal dan pembahasan ahli pertama jalan dan jembatan. Ini untuk P3K tahun 2022 ataupun untuk persiapan SKB tahun 2023. Oke, mari kita mulai teman-teman semuanya ya. 31. Berapakah kecepatan proses pemadatan aspal dengan menggunakan roda karet dan roda baja? A. Roda karet 10 km per jam dan roda baja 4 km per jam. B. Roda karet 8 km per jam dan roda baja 8 km per jam. C. Roda karet 11 km per jam dan roda baja 6 km per jam. D. Roda karet 11 km per jam dan roda baja 4 km per jam. E. Roda karet 10 km per jam dan roda baja 6 km per jam. Oke, mari kita bahas teman-teman. Jadi, kecepatan alat pemadat tidak boleh melebihi 4 km per jam untuk roda baja dan 10 km per jam untuk roda karet. Jadi jawabannya untuk nomor 31 adalah A. Roda karet 10 km per jam dan roda baja 4 km per jam. Salah satu jenis aspal hot mix yang biasa digunakan untuk jalan perumahan dengan beban rendah dan ketebalan minimum 3 cm merupakan pengertian dari jenis aspal. A. Fine grit. B. sand sheet. C. hot roller sheet. D. prime coat. Dan E. tack coat. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi untuk pengertian sand sheet adalah jenis aspal yang digunakan untuk jalan perumahan dan perparkiran dengan tebal maksimum 2,8 cm. Kemudian untuk hot roller sheet adalah umumnya dikenal dengan istilah HRS atau biasa disebut dengan lata stone, lapis tipis aspal beton. Kemudian prime coat adalah merupakan lapisan ikat aspal cair yang diletakkan di atas lapis pondasi agregat kelas A. Lapis resap pengikat ini disebut dengan aspal dengan penetrasi 80/100 atau penetrasi 60/70 yang dicairkan minyak tanah. Kemudian untuk tack coat adalah lapisan perekat berupa aspal cair yang diletakkan di atas lapisan beraspal atau lapis beton. Jadi jawabannya teman-teman adalah A. Fine grit. Kemudian 34. Aspal yang khusus digunakan untuk jalan raya dengan lalu lintas tonase yang berat adalah jenis aspal. A. Aspal hot mix binder course. Kemudian B. Aspal hot mix aspal concrete base. C. top mix permeable. D. wiring course. E. hot roller sheet. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi pengertian untuk aspal concrete base atau AC base adalah salah satu jenis aspal beton yang digunakan sebagai pondasi atau konstruksi jalan dengan lalu lintas berat atau jalan umumnya yang dilalui kendaraan dengan tonase yang besar. Adapun minimum ketebalan mencapai 5 cm. Jadi jawabannya 34 adalah B. Aspal hot mix aspal concrete base. Kemudian selanjutnya, berikut adalah nama aspal yang mampu menyerap air dan air genangan adalah A. Aspal hot mix binder course. B. Aspal hot mix aspal concrete base. C. top mix permeable. C. wiring course. E. hot roller sheet. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Berikut ini adalah pengertiannya. Untuk aspal hot mix binder course atau BC adalah lapisan perkerasan di bawah lapisan aus wiring course dan di atas lapisan pondasi base course. Kemudian
Aspal hot mix aspal concrete base adalah atau AC base adalah salah satu jenis aspal beton yang digunakan sebagai pondasi atau konstruksi jalan dengan lalu lintas berat atau jalan yang umumnya selalu dilalui kendaraan dengan tonase yang besar. D. Wiring course atau disebut dengan last stone merupakan lapisan perkerasan yang terletak paling atas atau lapis permukaan jalan dengan lalu lintas berat. Hot roller sheet adalah dengan HRS, biasa juga disebut dengan lata stone, lapis tipis aspal beton. Jadi jawabannya adalah top mix permeable, yaitu aspal yang mampu menyerap air atau genangan. Oke, 35. Beban mati jembatan adalah A. Beban yang berasal dari berat kendaraan bergerak lalu lintas dan atau pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan. B. Berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan dengan jembatan. C. Beban yang dipengaruhi oleh getaran-getaran dari pengaruh dinamis lainnya. D. Beban yang bekerja secara horizontal dalam perhitungan jumlah luas bagian jembatan pada setiap sisi. E. Beban akibat gaya rem dan traksi ditinjau untuk kedua jurusan lalu lintas. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi pengertian dari beban yang berasal dari berat kendaraan bergerak lalu lintas dan atau pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan merupakan pengertian dari beban hidup. Beban yang dipengaruhi oleh getaran-getaran dari pengaruh dinamis lainnya adalah pengertian dari beban kejut. Kemudian beban yang bekerja secara horizontal dalam perhitungan jumlah ruas bagian jembatan pada setiap sisi adalah pengertian akibat beban angin. Kemudian beban akibat gaya rem dan traksi ditinjau untuk kedua jurusan lalu lintas. Pengertian dari akibat gaya rem. Jadi 35 jawabannya adalah B. Berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan tetap yang dianggap merupakan satu kesatuan dengan jembatan. 36. Berikut adalah bagian dari struktur bawah jembatan kecuali A. Pangkal jembatan atau abutment. B. Dinding belakang atau back wall. C. Dinding penahan breast wall. D. Dinding samping atau side wall. Kemudian E. Operate, plat injak, approach slab. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi struktur bawah jembatan umumnya meliputi A. Pangkal jembatan atau abutment. 2. Dinding belakang. 3. Dinding penahan. 4. Dinding sayap. 5. Operate atau plat injak. 6. Konsol pendek untuk jacking. 7. Tumpuan atau biring. 8. Pilar jembatan. 9. Kepala pilar. 10. Pilar. 11. Konsol pendek untuk jacking. 12 adalah tumpuan. Jadi nomor 36 jawabannya adalah dinding samping atau side wall. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman ya. Nomor 37. Jadi pemeriksaan jembatan mempunyai beberapa tujuan yang spesifik, yaitu kecuali A. Memeriksa keamanan jembatan pada saat layan. B. Menjaga terhadap ditutupnya jembatan. C. Mencatat kondisi jembatan pada saat tersebut. D. Menyediakan data bagi personil perencanaan teknis, konstruksi, dan pemeliharaan. E. Memantau kondisi jembatan secara jangka pendek. Oke, mari kita bahas teman-teman. Jadi, pemeriksaan jembatan mempunyai beberapa tujuan yang spesifik, yaitu A. Memeriksa keamanan jembatan pada saat layan. B.
menjaga terhadap ditutupnya jembatan. C. Mencatat kondisi jembatan pada saat tersebut. D. Menyediakan data bagi personil perencanaan teknis, konstruksi, dan pemeliharaan. E. Memantau keadaan jembatan secara jangka pendek. Jadi jawabannya nomor 37 adalah yang E, teman-teman. Jadi menurut pemeriksaannya adalah jangka panjang, sedangkan yang di jawabannya adalah jangka pendek. 38. Standar nilai Islam yang dipakai untuk jalan raya adalah A. 0 sampai 25 cm. Sorry guys ya, sorry. Oke. 38. Standar nilai Islam yang dipakai untuk jalan raya adalah 0 sampai 25 mm, B. 10 sampai 40 mm, C. 50 sampai 90 mm, D. Lebih dari 100 mm, E. Lebih dari 200 mm. Jadi nomor 38 kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi 0,25 itu untuk jalan raya, kemudian 10 sampai 40 mm ini untuk pondasi, kemudian untuk 50 sampai 90 untuk beton bertulang menggunakan vibrator, kemudian untuk lebih dari 100 mm untuk high walkability. Jadi nomor 38 standar nilai Islam yang dipakai untuk jalan raya adalah A. 0 sampai 20 mm untuk jalan raya ya. Kemudian 39, kemampuan perkerasan jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur, dan blading merupakan pengertian dari A. Ketahanan, B. Stabilitas, C. Kekesatan, D. Keawetan, E. Kelenturan. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi pengertian dari ketahanan terhadap kelelahan atau fatigue resistant adalah kemampuan beton aspal menerima landutan berulang akibat repetisi beban tanpa terjadinya kelelahan berupa alur dan letak. Hal ini dapat dicapai jika mempergunakan kadar aspal yang tinggi. D. Kekesatan atau tahanan geser. Skid resistant adalah kemampuan permukaan beton aspal yang terutama pada kondisi basah memberikan gaya-gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak tergelincir ataupun slip. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekesatan jalan. D. Keawetan atau durabilitas adalah kemampuan beton aspal menerima repetisi beban lalu lintas. Kemudian keawasan akibat perubahan iklim, itu udara, air, dan temperatur. Jadi nomor 39 adalah jawabannya adalah stabilitas, B. 40. Berikut adalah kriteria yang harus dimiliki oleh campuran aspal dan beton kecuali A. Stabilitas, B. Distraction, E. Fleksibilitas, D. Tahanan geser atau skid resistant, kemudian E. Kedap air. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh campuran aspal beton campuran panas adalah A. Atau stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, tahanan geser, kedap air, kemudian pekerjaan, ketahanan, kelelahan. Jadi nomor 40 jawabannya adalah B. Distraction. 41. Apa yang dimaksud dengan beton prategan? A. Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya tekan di dalamnya. B. Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya tarik di dalamnya. C.
Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya luar di dalamnya. C. Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya elastisitas di dalamnya. E. Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya workability di dalamnya. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Gaya tarik pada beton bertulang dipikul oleh besi penulangan atau rebar. Kelemahan lain dari konstruksi beton bertulang adalah berat sendiri atau shaft weight yang besar, yaitu 2.400 kg per meter persegi. Dapat dibayangkan berapa berat penampang yang tidak diperhitungkan untuk memikul tegangan bagian tarik. Untuk mengantisipasi ini, pada beton diberi tekanan awal sebelum beban bekerja sehingga seluruh penampang beton dalam keadaan tertekan seluruhnya. Inilah yang kemudian disebut dengan beton pratekan atau beton prategang. Jadi nomor 41 jawabannya adalah B. Beton yang diberikan tegangan-tegangan internal agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gaya tarik di dalamnya. 42. Perbaikan jalan dengan cara menyumbat retakan adalah cara A. Patching, B. Sealing, C. Fogging, D. Penambalan, E. Perbaikan saluran. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Ini adalah beberapa contoh cara pemeliharaan jalan. Ini untuk poin yang ketiga, ini ada penyumbatan retak lebar atau crack sealing. Jadi jawabannya 42 adalah B dengan cara sealing. Kemudian oprit jembatan adalah A. Timbunan belakang abutmen, B. Saluran pinggir jalan, C. Tali-tali air, D. Perkerasan jembatan, E. Pagar jembatan. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi, oprit jembatan adalah timbunan tanah atau urukan di belakang jembatan atau di belakang abutmen yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan. Jadi, nomor 42 jawabannya adalah A. Timbunan belakang abutmen. 44. Berikut adalah termasuk ke dalam komponen perkerasan lentur atau flexible pavement kecuali A. Tanah dasar, B. Lapis pondasi bawah atau subbase course, kemudian C. Lapis pondasi, D. Lapisan batuan kosong unstamping, D. Lapis permukaan surface course. Jadi kita bahas ya teman-teman. Ini adalah gambaran untuk perkerasan lentur. Ini untuk yang paling atas ini adalah lapis permukaan. Kemudian untuk lapis selanjutnya adalah lapis pondasi atas atau base. Kemudian lapis pondasi bawah, subbase, dan tanah dasar. Jadi nomor 44 jawabannya adalah D. Lapisan batuan kosong atau unstamping. 45. Berikut adalah jenis lapisan aspal kecuali A. Aspal makadam, B. Lapis tipis aspal pasir atau latasir, C. Lapis tipis aspal beton, kemudian lapis aspal beton pondasi bawah, E. Laburan batu 4 lapis. Mari kita bahas ya teman-teman. Ini adalah beberapa jenis lapisan aspal. Ini ada aspal makadam, lapis tipis aspal pasir, latasir, lapis tipis aspal beton, dan banyak lagi. Jadi nomor 45 jawabannya adalah E. Laburan batu 4 lapis. 46. Berikut adalah karakteristik campuran aspal kecuali A. Stabilitas, B. Kontinuitas, C. Durabilitas, D. Fleksibilitas, E.
skid resistant atau tahanan geser. Oke, mari kita bahas teman-teman 46. Jadi karakteristik campuran aspal ini ada stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, skid resistant, ketahanan terhadap kelelahan, fatigue resistant. Jadi nomor 46 jawabannya adalah B, kontinuitas. 47. Berikut adalah jenis semen yang cocok untuk tiang panjang di pinggir pantai atau rawa. Ini ada semen Portland tipe 1, semen Portland tipe 2, C, semen Portland tipe 3, D, semen Portland tipe 4, E, semen Portland tipe 5. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi kondisi letak geografis ternyata menyebabkan perbedaan kadar asam sulfat dalam air dan tanah dan juga tingkat hidrasi. Oleh karena itu, keadaan tersebut mempengaruhi kebutuhan semen yang berbeda. Kegunaan semen Portland tipe 2 pada umumnya sebagai material bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Jadi nomor 47 jawabannya adalah B, semen Portland tipe 2. 48. SNI yang mengatur tentang metode pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan kasar adalah A. SNI 031968 tahun 1990, B. SNI 031975 tahun 1990, C. SNI 034428 tahun 1997, D. SNI 034142 tahun 1996, E. SNI 2417 tahun 2008. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Untuk SNI 031968 tahun 1990 ini tentang metode pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan kasar. SNI 03 tahun 1000 SNI 031975 tahun 1090 metode mempersiapkan contoh tanah dan tanah mengandung agregat. SNI 034142 tahun 1996 ini untuk metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200. Ini ada SNI lagi 034428 tahun 1997 tentang metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastis dengan cara secara pasir. Ada lagi SNI 2417 tahun 2008 tentang cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles. Jadi nomor 48 jawabannya adalah A, SNI 031968 tahun 1990. 49. Berapakah ketebalan lapisan nominal minimum untuk campuran dingin aspal pada kelas campuran C/20? A. 10 mm, B. 20 mm, C. 30 mm, D. 40 mm, E. 50 mm. Oke, mari kita bahas teman-teman ya. Jadi ketebalan lapisan nominal minimum untuk campuran dingin yaitu pada kelas campuran C/20 adalah 40 mm. Jadi 49 jawabannya adalah D, 40 mm. Oke, sekian teman-teman dari video saya. Terima kasih teman-teman yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa ya untuk dibantu klik subscribe, like, dan komen untuk video ini ataupun untuk video-video yang lain. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.